merekam ini supaya yang tidak datang nanti bisa dengar apa yang kita tanyakan, apa yang kita bicarakan, supaya mereka juga bisa mendengar di rumah masing-masing. Itulah salah satu tujuan katekesi kontekstual, bagaimana kita membuat pengajaran iman sesuai dengan konteks yang sedang berkembang. Jadi konteks itu berhubungan dengan budaya, berhubungan dengan agama lain yang ada di sekitar kita, juga berhubungan dengan era milenial yang sedang berkembang. Maka kalau katekesi kontekstual itu bagaimana pengajaran iman itu dibuat juga melalui media. Maka baik, malam hari ini kita seperti biasa, seperti agenda kita tahun ini, kita akan fokus pada katekesi kontekstual. Maka kami pastoral squad ini turun ke lingkungan-lingkungan dengan personil yang banyak. Misa pertama, kemudian yang kedua nanti kita akan tanya jawab. Apapun yang akan ditanya, silahkan ditanya. Seperti nama programnya, umat bertanya, Romo menjawab. ya. Brother yang mendoakan. Ya. Kemudian nanti silahkan bertanya apapun itu ya, mau tentang liturgi praktis, tentang hidup menggereja, tentang ajaran-ajaran iman, maupun ada hal-hal yang ingin diketahui tentang kehidupan berparoki, silahkan. Ya, tidak usah takut. Seperti Romo katakan tadi, tidak ada salah benar. Silahkan ditanya saja. Ya, mungkin selama ini ada hal yang mengganjal, ingin ditanyakan tentang liturgi misalnya, waktu misa atau apapun, silahkan ya. Baik, kita mulai saja ya. Apakah ada yang mau bertanya? Nih, Pak Wayan, terus siapa lagi? Ada lagi? Pak Ferry, kami ya. 3. Nih bapak-bapak, ini ibu-ibu. Baris yang terdepan. Oke, dari yang pertama dulu ya. Pak Yan, silahkan. Ya. Dipegang juga saya. Terima kasih Brata dan terima kasih Romo. Saya mau tanyakan karena ingin menanyakan sesuatu yang berkaitan dengan baca kitab suci. Kalau di gereja kan ada inilah Injil begini. Oh ya. Itu apakah di lingkungan kita selahnya doa rosario pakai Injil, apakah begitu Romo? Itu yang kami tanyakan. Terima kasih Brother Romo. Oke. Ya, baik. Kita lanjutkan ya. Mari Pak Ferry. Terima kasih. Saya ingin bertanya aja. Saya mengingat seperti khotbah tadi malam dari Romo Eman tentang perayaan Santo Matias. Oh ya. Saya ingin menanyakan, karena kita baru memulai dengan perayaan-perayaan setiap santo, jadi kami mohon untuk pemantapan. Ya, seperti saya juga belum begitu mengerti setiap perayaan-perayaan santo dan santa. Yang kedua, saya ingin bertanya masalah sikap dalam misa. Seperti salah satu contoh, kalau pada waktu konsekrasi itu semua seragam sujud. Apakah hanya pada saat itu sikap itu di dalam misa? Yang ketiga lupa sudah, itu saja. Nanti ingat lagi faktor U. Lagi satu ya. Oke. Terima kasih Frater Romo. Saya kepingin menanyakan yang mengenai setelah Romo, sebelum Romo khotbah maksud saya, itu kita menjawab dengan kata dimuliakanlah Tuhan. Nah, itu kita kan kunjuk itu apa? Tanda kemenangan ya. Itu kita laksanakan, kita lakukan itu saat
setelah Romo mengucapkan dulu atau saat setelah Romo selesai mengucapkan. Terima kasih Romo. Ya, ya. Terima kasih banyak semuanya, pertanyaannya banyak seputar liturgi praktis ya. Baik, mari Romo silakan. Oke, terima kasih untuk semua pertanyaan. Nanti Romo Cece dan Frater juga bisa menambahkan, atau kalau ada umat yang mau menambahkan juga boleh. Pertama, saya mengucapkan terima kasih karena Bapak Ibu rela untuk hadir pada malam hari ini, walaupun tidak semua, tapi kita kan rekam ini supaya yang tidak datang nanti bisa dengar apa yang kita tanyakan, apa yang kita bicarakan, supaya mereka juga bisa mendengar di rumah masing-masing. Itulah salah satu tujuan katekesi kontekstual, bagaimana kita membuat pengajaran iman sesuai dengan konteks yang sedang berkembang. Jadi konteks itu berhubungan dengan budaya, berhubungan dengan agama lain yang ada di sekitar kita, juga berhubungan dengan era milenial yang sedang berkembang. Maka kalau katekesi kontekstual itu bagaimana pengajaran iman itu dibuat juga melalui media, makanya kita punya podcast di gereja dan sekarang kita gencarkan live streaming, karena dengan cara itu kita mau menyapa semua umat yang tidak sempat ke gereja atau orang tua dan orang sakit yang tidak sempat bergabung bersama kita. Jadi kita manfaatkan media yang ada, teknologi yang ada untuk mewartakan kitab suci dan ajaran iman. Nanti Romo Cece dan Frater akan menambahkan, tapi saya memulai begini. Bagus sekali pertanyaan ini mulai dengan kitab suci ya. Kami baru saja pulang hari studi kemarin di Denpasar. Dan untuk saya, yang baru saya dapat, bukan baru, yang diperbaharui untuk saya sadari dalam hidup sebagai imam, itu apapun yang kita katakan dan kita lakukan dalam tindakan pastoral, nomor satu harus ada dasarnya di kitab suci. Itu. Kemudian dasarnya di ajaran gereja. Yang memberikan kami materi waktu itu Romo Chris SY. Dia teolog. Dia bilang teolog itu bicara tentang ajaran tentang Tuhan dan pelbagai macam teologi. Tapi di atas itu kitab suci menjadi sumber pertama dan utama. Maka dalam ajaran gereja Katolik itu ada namanya tata perundang-undangan. Kalau di pemerintahan itu jelas, mulai dari Pancasila, UUD, dan seterusnya sampai Perda. Dalam gereja Katolik, tata perundangannya begini. Mulai dari 1, kitab suci, 2, ajaran-ajaran resmi gereja seperti yang ada di buku Katekismus, kemudian kitab hukum kanonik, dan pelbagai macam bentuk teologi, buku teologi yang kalau dalam ajaran resmi gereja Katolik, tidak semua buku bicara tentang Tuhan itu sah dan legal. Yang sah dan legal itu kalau di halaman depan ada tulis imprimatur dan nihil obstat. Nihil obstat itu sudah dibaca oleh ahli yang terkait dengan ilmu itu. Imprimatur itu disahkan oleh pejabat tertinggi gereja setempat. Itu baru sah, itu mengandung ajaran teologi. Nah ini sangat penting, apalagi kita di zaman era milenial ini, berbagai macam bentuk ajaran itu berselebaran muncul di medsos. Banyak orang yang langsung percaya, share, walaupun dia sendiri mungkin tidak baca kan. Dan itu banyak menyesatkan ketika kemudian orang tidak paham atau mungkin keliru. Nah, kemarin saya dikirimin satu umat dari Labu Api, sebuah video tentang seorang pastor di mana itu dia berbicara tentang doa yang keliru. Mungkin ada yang sudah dengar. Dia minta Romo, menurut Romo, tanggapan Romo bagaimana penjelasan ini? Saya rasa rugi kalau menjelaskan kepada satu orang ya. Lebih baik kalau kita berkumpul, sampaikan yang seperti itu, kita jelaskan supaya kita sama-sama paham. Nah, kita kalau bicara apapun aturan gereja, pertama mulai dari dasarnya di kitab suci itu ada di mana. Maka kalau pertanyaan-pertanyaan tadi, yang kita cari pertama di kitab suci itu ada di mana?
Kalau tidak ada di kitab suci, kita cari di katekismus, kitab hukum kanonik, atau ajaran-ajaran resmi gereja. Kemudian, dalam gereja Katolik itu ada namanya ajaran resmi gereja dan praktik pastoral. Praktik pastoral itu artinya bagaimana ajaran itu dipraktekkan di setiap tempat sesuai dengan konteks. Contoh, misalnya, ajaran tentang perkawinan. Kan jelas, di dalam perkawinan itu, perkawinan yang sah menurut sakramen harus orang pria Katolik dan perempuan Katolik. Kalau kawin campur, beda gereja dan beda agama melalui dispensasi. Dan biasanya entah perkawinan campur beda gereja atau beda agama dilakukan di gereja. Misalnya kita nikah sama orang gereja lain harus berkat di gereja. Contohnya besok itu kan. Atau kalau misalnya teman muslim berkat di gereja. Tapi persoalannya itu kan aturan yang dibuat di Roma ketika mereka tidak berpikir kalau suatu saat gereja itu ada di tengah kelompok mayoritas seperti di Lombok. Maka di Lombok misalnya, untung-untungan teman-teman muslim mau nikah campur dengan orang Katolik. Kalau saja dia mau, dan dia bilang, tapi kami tidak mau berkat di gereja. Karena tidak enak kan sama lingkungan. Itulah kebijaksanaan pastoral. Maka dibuatlah kebijaksanaan pastoral berdasarkan persetujuan uskup memberikan dispensasi untuk mereka boleh dinikahkan di mana. Dan apapun keputusan kita, harus dengan kebijaksanaan Bapak Uskup, karena menurut aturan gereja, kita memang punya gereja universal yang berpusat di Roma. Tapi semua kebijaksanaan, liturgi dan pastoral ada di uskup setempat. Dan uskup setempat punya hak dan wewenang untuk mengatur seluruh ajaran dan tata liturgi di setiap keuskupan. Nah, maksudnya nanti begini. Aturan gereja Roma misalnya, doa syukur agung yang sah cukup 1, 2, dan 3 ya. Lalu kita ada tambahan karena kesepakatan KWI. Itu tidak dipaksakan oleh KWI untuk dilakukan di setiap paroki atau keuskupan, sangat tergantung pada Bapak Uskup mau atau tidak. Misalnya, kalau di doksologi itu di bagian akhir kan dengan pengantaran dia, bersama dia dan dalam dia bagimu. Kita di Keuskupan Denpasar aminnya boleh jawab 3 kali. Di keuskupan lain 1 kali. Itu baru contoh 1. Banyak kebijaksanaan pastoral yang kita buat yang mungkin beda dengan keuskupan lain. Nanti kalau kamu pergi misa di Kota Baru, Jogja, di sana karena misa wajib 1 jam biarpun hari Minggu, maka 1 bacaannya dipangkas. Jadi kalau misa hari Minggu di Kota Baru, bacaan pertama dan Injil saja. Bacaan kedua tidak ada. Maksudnya apa? Supaya cepat. Dari segi liturgi itu salah. Tapi kita tidak bisa mengatakan itu salah. Tergantung uskup di sana. Setuju apa enggak. Demikian pun kebijaksanaan pastoral kita di sini. Yang jadi bahaya sekarang ketika umat oleh kecanggihan teknologi kan ikut live streaming di mana-mana. Kemudian setelah dia ikut di keuskupan lain, dia paksa supaya kita juga di sini buat seperti itu. Nah, sering terjadi begitu toh. Lalu dia enak aja komentar, salah itu Romo buat tuh, salah itu dia buat. Loh, nah itu masalah itu terjadi ketika kita lihat di tempat lain, tapi kita lupa bahwa dalam gereja itu ada aturannya. Namanya kebijaksanaan pastoral. Nah mungkin inilah salah satu maksud dari ketika tadi waktu khotbah, Romo Cece bilang apa? Berkata siang-siang pakai melihat. Oke. Berkata siang melihat-lihat, berkata malam mendengar-dengar. Artinya begini. Siang kan terang. Pasti kita bisa melihat. Kalau sudah malam, mata kita tidak bisa melihat. Yang bisa adalah telinga untuk mendengar. Siang, telinga kita susah mendengar karena terlalu bising. Kita cukup lihat saja. Tapi makna dalam konteks
berhubungan dengan hidup beriman itu begini. Siang kita melihat kehidupan, malam kita mendengar sabda Tuhan. Supaya apa yang kita alami di siang hari, coba dilihat dalam terang sabda Allah. Atau apa yang kita dengar malam, misalnya malam ini kita dengar gosip dan cerita burung, jangan dulu percaya, besok coba lihat benar nggak itu. Supaya ketika kita berbicara, kita bicara berdasarkan fakta, bukan katanya. Nah, kita sering terjebak dalam bahaya katanya, belum tentu faktanya. Sehingga yang menyebar itu hoax dan gosip, yang belum tentu benar. Nah, maka dengan kita buat katekesi kontekstual seperti ini, sebenarnya kita kembali diajarkan dan disadarkan bahwa gereja Katolik punya aturan main. Ada ajarannya. Dan dasar utama dari ajaran itu adalah kitab suci. Kalau kita berbicara, mana dasarnya di kitab suci? Mana dasarnya di hukum gereja? Mana dasarnya di katekismus? Mana dasarnya di teologi? Bukan asal bunyi. Nah, yang terjadi, yang penting kita berbunyi, tapi kita tidak tahu dasarnya di mana. Tuh. Jadi itu sedikit makna lebih lanjut dari khotbah. Nah, sekarang karena itu, ketika 3 pertanyaan tadi ini muncul, jawabannya begini. Pertama, apakah setiap baca Injil itu buat yang begini-begini itu juga dibuat waktu kita ibadat? Frater, jawabannya bagaimana? Bisa. Ini kayak Cici ya? Bisa. Kenapa? Itu tanda sebagai respons kita untuk siap mendengar Injil. Injil saja. Kenapa Injil saja? Karena Injil artinya kabar gembira. Berasal dari kata euangelion. Kabar sukacita, kabar gembira. Yang ada di Injil itu kabar sukacita. Makanya tadi Romo Cece berkhotbah, kita menjadi pribadi memancarkan wajah Kristus yang penuh sukacita dan kabar gembira. Saya sendiri memaknai khotbah ini juga untuk saya pribadi, karena kadang-kadang saya kan dengan karakter saya, kata-kata saya kadang tidak terkontrol, tapi dengan khotbah seperti ini saya diingatkan untuk mengontrol. Itu maksudnya, mungkin bisa lebih lembut. Jadi setiap sabda itu disiram, dan khotbah itu untuk kita mengintrospeksi diri, bukan mempersoalkan. Yang terjadi, kita kalau sudah dengar khotbah dipersoalkan. Padahal itu tetesan firman untuk menyiram hati dan pikiran, lebih banyak lihat ke dalam diri. Nah, itulah kenapa waktu baca Injil, peringatan sadar-sadarnya, oke. Kemarin kita coba mulai itu untuk setiap ada hari raya, pesta di luar hari Minggu dilakukan misa sore. Karena apa? Nanti Romo Cece juga bisa menambahkan. Menurut aturan liturgi, di dalam liturgi gereja Katolik kan utamanya liturgi. Selalu saya bilang, saya itu terkesan dengan kata-kata Menteri Agama waktu kemarin kita pergi ke Jakarta di Munas LP3KN. Ketika dia memberikan sambutan terkait dengan Pesparani, dia bilang apa? Hanya manusia yang tidak normal, yang tidak suka dengan seni dan liturgi. Nah, seorang Imam Agung Nasaruddin Umar bicara liturgi. Pertanyaannya, teman-teman Muslim, ada liturgi kah? Tidak ada. Gereja lain ada liturgi? Tidak ada. Yang punya liturgi cuma gereja Katolik. Kalau orang yang tidak Katolik begitu menghargai liturgi, terus kita, nah ini ada hubungan dengan pertanyaan yang tadi soal sikap di dalam liturgi. Itu dalam liturgi namanya gestikulasi, tata gerak. Tata gerak di dalam liturgi. Jadi ada aturannya dan itu harus diikuti karena punya makna setiap gerakan kita. Kemarin saya bilang ini, dulu saya pernah bilang, coba kamu lihat buku TPE. Judulnya apa? TPE, Tata Perayaan Ekaristi. Perayaan yang sudah ditata. Itu ahli itu sudah berpikir. Untuk mendukung tata perayaan Ekaristi, maka ada tata gerak. Tata gerak itu begini. Mulai dari kita masuk pintu gereja, buat tanda salib dengan celup air di pintu, itu ada artinya. Sampai di dalam kita berlutut, itu ada artinya. Kita tunduk, itu ada artinya. Kita dulu pernah saya khotbahkan ya. Kalau yang dengar pasti tahu.
bahwa ketika kita celupkan tangan di air di pintu gereja, itu kan air berkat untuk mengenangkan kita, air baptis yang menyucikan kita dari dosa. Karena kita masuk gereja itu masuk bait Allah, surga di dunia. Maka kita perlu menyucikan diri dengan simbol kita diberkati dengan air berkat, supaya setelah itu kita steril boleh masuk. Masalahnya ada yang celup, ada yang buat, ada yang tidak buat, ada yang buat tapi sampai dalam lanjut ngobrol, padahal sebenarnya sudah tidak boleh. Itu tuh sudah steril. Tidak ada artinya kita celup itu kalau sampai dalam ngobrol lagi, sibuk kiri kanan lagi. Sampai di dalam, yang pertama yang kita buat apa? Kalau ada tabernakel kita berlutut. Kalau tidak ada tabernakel kita tunduk. Itu maka waktu kita Jumat Agung itu kan tidak berlutut kan, tidak ada sakramen di tabernakel. Semua ada artinya. Apa artinya berlutut? Apa artinya membungkuk? Itu semua ada artinya. Itu namanya gestikulasi, tata gerak dalam liturgi gereja. Dan untuk membuat tata perayaan Ekaristi berjalan dengan baik sesuai dengan tata gerak liturgi, maka perlu ada tata tertib perayaan. Nah, makanya ibu-ibu taktik juga bukan hanya sekedar pakai selempang sebenarnya. Dia harus tahu dan harus menertibkan orang yang tidak tertib berliturgi. Itu sebenarnya. Dan kita umat kalau ditertibkan oleh taktik jangan nyengel, karena memang itu tugas mereka. Kadang-kadang ada umat yang tidak mau diatur taktiknya, makanya taktik juga malu mau atur. Kalau begitu kan kita kan butuh kerendahan hati ini, karena ini perayaan bersama, ada tata aturannya. Kalau sendiri silahkan bebas, tapi karena ini bersama, kita harus mengatur irama untuk banyak orang. Itulah makanya dari Katolik itu misanya sakral karena liturgis. Nanti Romo Cece terakhir menjelaskan liturgi itu artinya apa. Gitu. Jadi kita itu merayakan liturgi, perayaan keselamatan. Maka kita tidak ada seperti gaya teman-teman gereja lain, nikmat. Tidak, itu kita sopan namanya liturgi. Karena itu bukan pentas, bukan drama. Ini perayaan sakral. Di waktu masih muda suka yang diikat, kalau sudah tua kan sudah asam urat dan mulai beol, sudah pasti doa-doa adorasi dan rosario sudah yang dipilih. Makanya banyak orang tua akhirnya lari lagi kembali ke Katolik kan, karena cocok dengan usia. Itu namanya pilihan kontekstual. Jadi itu tadi di dalam liturgi itu ada tata aturannya. Berlaku di mana saja. Setiap kali kita merayakan misa pakai tata gerak itu. Maka kalau misa di lingkungan ini, apa ya berdiri? Apa artinya berdiri? Ada artinya. Mulai dari kita atas nama Bapa sampai dengan selesai doa penutup, kita berdiri. Setelah itu kita duduk mendengarkan sabda Allah. Ada lagi cara duduknya. Kita itu banyak salah. Berdirinya ada yang begini, ada yang atur-atur rambut. Bukan. Berdiri itu kita siap untuk mendengar sabda Allah. Setelah kita siap, dipersiapkan dengan doa, kita duduk. Duduk itu juga ada cara duduknya. Duduk seorang pendengar. Beda dengan duduk seorang pejabat dan penguasa. Sayangnya banyak orang yang tidak paham. Dengar sabda Allah, tapi pakai gaya pejabat. Makanya di gereja itu tidak ada kau jabat apa tidak. Kau ke gereja kau harus menunjukkan sikap liturgi. Bukan kalau kau pejabat nanti ke gereja kau dengar sabda Allah begini, itu kan gaya pejabat. Masa mendengar Tuhan bicara kita pakai gaya pejabat? Belum lagi yang lain dengan macam-macam gerakan, yang lain masih atur ulang rambut lagi, cek lagi muka di HP di depan baca. Kenapa kemudian orang yang jadi lektor itu sebenarnya orang yang sudah terlatih, sudah dilantik. Ini frater ini sebelum top ada pelantikan lektor dan akolit supaya pantas membacakan dan mengatakan sabda Allah. Makanya waktu sabda Allah dibacakan, yang baca harus betul mencerminkan Allah yang bersabda. Kita mendengar, makanya kita duduk, bukan kita sibuk baca lagi. Sehingga secara liturgis, jangan baca ulang lagi di gereja. Ruang itu baca di rumah, apalagi kalau Injil. Jadi imam itu punya arti, tangannya Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati,
marilah bersyukur. Kita itu belajar. Nanti pada mereka pulang lagi belajar itu dia memperdalam apa artinya dia buat begini, apa artinya tangan lebih tinggi. Itu semua. Dan kalau sudah begini tangan pastor, marilah berdoa. Artinya dia mengajak semua umat arahkan hati untuk bersatu dalam doa, namanya doa presidensial. Dan di situ kita menyatukan juga doa, wujud, dan intensi kita. Dipersatukan dalam doa universal itu. Doa itu sama di seluruh dunia. Itulah Katolik. Jadi itu. Sedangkan yang dimasukkan dengan pertanyaan tadi yang kita mulai kemarin itu dengan pesta, di dalam liturgi itu ada hari raya besar, hari raya biasa. Hari raya besar itu Natal, Paskah, Pentekosta, penambahan Tuhan, ya, kenaikan, dan masih ada beberapa lagi. Itu hari raya besar yang wajib dirayakan. Ketika ia tidak jatuh pada hari Minggu, maka semua umat wajib mengikuti hari raya itu seperti hari Minggu. Begitu. Kan banyak itu. Selama ini kita hari raya, kita bisa pagi terus dan segitu saja orangnya. Kita buat sore supaya dia memang lebih meriah. Kan hari raya itu meriah. Kalau tahun liturgi, hari raya itu selalu ada ukup ya. Kalau pesta, kurangi aku percaya dan doa umat, tapi kemuliaan Anda itu kan tidak bisa kejar 30 menit pagi itu kan, tidak bisa. Namanya perayaan. Kemudian di bawah hari raya ada namanya pesta. Rata-rata pesta itu para rasul dan orang-orang penting seperti Yohanes Pembaptis itu. Jadi dalam gereja juga ada urutannya. Urutan paling atas itu Allah. Nanti kalau di buku privasi itu mulai dengan Allah pencipta, baru bicara tentang Yesus, di bawah Yesus bicara tentang Bunda Maria, para malaikat, Santo Yosef, para rasul, para kudus. Itu dia punya urutannya. Jadi kalau kita hari raya itu bicara tentang Yesus, Bunda Maria, para kudus. Dan orang kudus atau para rasul yang masuk di hari raya cuma siapa? Siapa? Kalau para rasul itu Rasul Petrus dan Paulus pada 29 Juni, hari raya Santo Petrus dan Santo Paulus. Tuh. Sedangkan rasul yang lain itu rata-rata pesta. Dan kalau pesta para rasul pasti pakaiannya merah. Karena para rasul itu rata-rata mati dengan jadi martir, dibunuh, disalibkan. Kalau Santo Petrus kan salib dengan kepala ke bawahnya. Tuh. Sehingga karena ini perayaan penting dan besar, kita umat sebaiknya ikut. Karena kalau kita ikut juga kita dapat doa dari orang-orang kudus ini. Kalau tunggu hari Minggu saja, kita tidak akan pernah mendapat doa dari orang-orang kudus. Dan tidak pernah kita akan tahu siapa itu Santo Matias Rasul, siapa itu Yohanes Pembaptis, siapa itu. Kalau Petrus dan Paulus kan sering ada tulisannya, tapi rasul-rasul lain kita tidak tahu. Belum lagi kita punya orang kudus sendiri, Santo-Santo Pelindung. Sebaiknya kalau cek di kalender kita punya Santo-Santo Pelindung pesta, pergi misa. Karena dia hadir di sana, kan dari surga dia datang menyapa kita. Kalau Patris punya apa Santo Pelindung? Hah? Santo Pelindung siapa? Patrisius ya. Patrisius. Cek itu, jangan sampai tidak ada Santo Pelindung, karena mereka itu ada di surga. Mereka yang mendoakan kita dan menjadi DPR kita di surga. Saya itu setiap kali doa, kenapa kalau doa syukuran itu mohon doa Santo-Santo Pelindung kita. Saya minta ke Santo Martinus pelindung saya. Dan saya harus tahu sejarah hidupnya supaya menginspirasi saya. Nanti cek Santo-Santo Pelindung. Tapi kita tidak tahu itu kalau tidak ikut di saya pesta dan peringatan itu. Jadi di bawah pesta kemudian ada peringatan. Peringatan itu wajib dan fakultatif. Yang wajib itu wajib dirayakan, yang fakultatif itu boleh tidak dirayakan. Contoh, kemarin waktu tanggal 13 itu peringatan fakultatif Maria dari Fatima. Boleh dirayakan, boleh tidak dirayakan. Tapi kita merayakan karena bertepatan dengan tanggal 13 Mei. 13 Mei itu 1917 saat pertama Bunda Maria datang menampakkan diri kepada 3 bocah di Fatima selama 6 bulan berturut-turut sampai November. Itu ceritanya kenapa ada misa tanggal 13 ini. Jadi bukan karang-karang, ada ceritanya. Jadi
itulah beberapa tingkatan hari raya, pesta dan peringatan dalam liturgi gereja. Dan kita buat sore supaya banyak orang yang ikut, sekaligus katekesi kontekstual. Kita mendapat doa para kudus, dan tambahannya anak-anak kita bisa mesdinar lebih banyak. Karena kalau bisa sore mereka bisa mesdinar, berarti kan kita mengajarkan mereka untuk terbiasa melayani gereja. Itu pertanyaan dari Pak Ferry. Sekarang Pak Ketua punya itu. Pak Pur. Ya Pak Pur ada pertanyaan yang sudah. Ini tanda salib itu apa maknanya? Kapan? Oh sudah juga ya, berarti sudah ya. Sekarang mungkin Romo Cece terangkan di sana. Baik, saya ingin tambahkan sedikit tentang hari raya. Ingat, salah satu perintah, salah satu dari 5 perintah gereja itu apa? Salah satu dari 5 perintah gereja itu apa? Rayakanlah hari raya yang disamakan dengan hari Minggu. Itu perintah gereja. Ada 5 perintah gereja, salah satunya itu apa? Rayakanlah hari raya yang disamakan dengan hari Minggu. Ya. Jadi hari raya itu dia tingkatnya paling orang bilang solemnity. Ya. Sedangkan pesta satu tingkat di bawah hari raya. Dan ada satu santo yang dirayakan juga, itu Yohanes Pembaptis. Dia itu hari raya Santo Yohanes Pembaptis itu. Ya. Dan mengapa kita dibiasakan untuk ikut merayakan itu? Ya, supaya paling tidak kita tahulah. Kita tahu, kemudian kita bisa mengerti. Apalagi kalau pas kita punya santo santa. Ya. Hanya kadang kita punya santo, ada yang orang bilang hanya peringatan wajib, tapi ada yang fakultatif. Ya, fakultatif itu artinya kurang populer sebenarnya, kurang populer. Ya. Kayak ini. Macam saya punya pelindung itu Clemens itu tidak populer. Itu populer tetapi tidak. Ya, karena dalam 14 kali para paus memakai nama Clemens. 14 paus memakai nama Clemens. Siap jadi paus. Jadi saya baru lihat itu. Jadi nama Clemens itu dipakai 14 kali oleh paus. Jadi kita diajak untuk membiasakan. Ingat, kadang memang kadang sedikit dipaksa supaya kita biasa. Ya, sedikit dipaksa supaya biasa. Karena kalau tidak dipaksa kadang kita biasa. Tapi kalau dipaksa lama-lama akhirnya jadi biasa. Tapi hari raya itu, ingat, itu salah satu perintah gereja. Rayakanlah hari raya yang disamakan dengan hari Minggu. Karena itu ada hari raya yang walaupun dia jatuh pada hari Minggu tetap dirayakan hari-hari itu. Karena dia sama dengan hari Minggu. Kemudian yang berikut tentang sikap-sikap itu. Sikap-sikap itu kembali ke hati kita. Ingat, hati kita. Jadi sikap itu kembali ke hati kita. Karena dia akan mengungkapkan diri kita di hadapan Tuhan.
sehingga bukan sekedar ini, tapi sudah diatur sedemikian rupa. Dan terakhir saya ingin sampaikan satu hal yang karena dalam hal-hal seperti kadang umat tidak bertanya, tapi nanti bisa lihat ada yang sudah menjelaskan dalam TikTok atau apa tentang Kamis Putih, ya. Kemudian sampai hari Jumat Agung, ya. Dan kemudian dia baru sampai pada Sabtu Suci. Jadi hari Kamis itu tidak ditutup dengan berkat. Ingat, saya kira tidak buat tanda salib, karena dia masih berlangsung sampai hari Jumat. Karena itu hari Jumat itu tidak ada berkat-berkat selama selama hari itu tidak ada, sehingga saat umat yang datang minta supaya kami berkat tidak boleh. Karena saat itu belum begini. Jadi setelah Kamis itu, ya ini stop. Sampai hari Jumat penutup, sehingga penutup hanya doa berkat, tidak pakai lihat dalam hari Jumat Agung itu. Jadi tidak pakai berkat salib, dia hanya doa berkat. Dan kita akan bersambung terus. Baru kita akan buat tanda salib lagi pada hari Sabtu. Sehingga usahakan hari Jumat jangan pernah minta imam untuk berkat. Nggak boleh. Hanya kadang karena umat ternyata akhirnya karena paksa kita itu untuk berkat. Padahal tak boleh. Jadi mulai hari Kamis sampai hari Jumat itu. Jadi setelah berkat ini, pada saat berkat penutup itu tidak ada berkat, hanya doa berkat. Sehingga tidak ada begini. Supaya umat tahu itu, sehingga nanti kalau sekali lagi pada saat itu jangan datang minta mau tolong berkat kan punya patung dulu. Tak boleh. Karena saat itu tidak ada berkat-berkat begini. Jadi itu yang bisa saya tambahkan sedikit. Terima kasih. Oke, baik. Cukup? Atau ada lagi? Di lain kali ada lagi. Ya. Oke, baik. Nah, kemarin itu informasi saja. Panitia HUT itu sudah menyiapkan salah satu lomba, yakni cerdas cermat rohani, dan itu diikuti oleh semua rentang usia ya. Jadi Mataram kalau saya siap-siap. Siapa aja pesertanya? Ada? Boleh sebut nama? Boleh. Takutnya saingan soalnya. Oh, Bu Erna, Kristo sama siapa jadinya ini? Angger apa Berry? Oh ya, oke. Yang tahu itu. Oke, ini kelas berat semua. Ya. Nah, kemarin itu yang menyusun kisi-kisi itu saya. Jadi itu materi pelajaran di SDK. Jadi itu baik untuk diketahui, dan juga mungkin nanti kalau mau di-share boleh ya, saya ada linknya, boleh dipelajari. Itu tentang liturgi praktis, tentang hal-hal praktis menggereja, pengetahuan umum tentang dekanat dan juga keuskupan, bahkan kepausan. Itu semua ada di situ. Boleh nanti kalau mau di-share ya, ibunya Miss Rina hari-hari di altar. Aman, mudah-mudahan roh bekerja sehingga menang ya. Amin. Bukan ibunya. Ya, juga nanti ketika lomba CCR itu baik kalau mau datang ya, kita saksikan bersama gimana keseruan, bahkan juga kita bisa belajar dari situ. Jadi nanti bahkan pertanyaan-pertanyaan itu juga bisa memacu kita untuk
oh ternyata gini, ternyata gitu. Ya, hal itu juga bisa jadi katekesi kontekstual. Oke? Saya rasa cukup ya. Tadi Bu Dice dan kode ada makanan banyak di rumah. Ya, kita sambung doa makan. Ada informasi dari Romo. Informasi tambahan yang praktis dan penting. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur kepadamu atas cintamu yang begitu besar kepada kami anak-anakmu, khususnya di lingkungan Santo Yosef Mataram ini. Kiranya persaudaraan kami boleh senantiasa menggambarkan iman kami dalam semangat bersama Santo Yosef membangun gereja kami, Paroki Mataram ini. Kiranya Engkau senantiasa menyejukkan kami, membuat kami bersuka cita dalam setiap tugas dan peranan kami, baik dalam keluarga maupun dalam gereja dan juga masyarakat. Kami mohon berkat-Mu bagi persaudaraan kami di lingkungan ini. Anugerahilah kami kerukunan, kedamaian dan sukacita, agar setiap kali kami berkumpul dan berjumpa, kami boleh senantiasa bersuka cita dan menyadari kasih-Mu. Kini kami hendak bersyukur bersama melalui santap malam bersama. Berkatilah makanan yang telah tersedia agar menyehatkan jiwa dan raga kami, dan boleh menguatkan kami untuk semakin giat mewartakan kasih-Mu di tengah dunia. Semua doa ini kami aturkan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat makan. Terima kasih Bapak Kaling. Masih cari lagi nak pelindung dia punya. Tapi Clemens tidak tenar tuh. Ada kameramen. Oke, kita lagi makan malam. Makasih di Santo Yosef Mataram. Ini paroki tuan rumah untuk Mataram ya. Yang punya gereja nih. Yang punya gereja. Ibu kaum beriman, dipilih Allah untuk menjadi terpuji di antara wanita. Hatinya terbuka pada kehendak Allah, dengan abdikan rahimnya bagi sang putra Allah. Maria ibu kaum beriman, menjadi ratu para imam, membalut hati para imam. Dalam hati sang buah hati Yesus